Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hujan. Hujan itu airnya turun dari mana Bapak Ibu? Dari atas. Gak pernah ya ada hujan dari samping apa dari bawah gitu, gak pernah ya. Selalu hujan dari atas. Tapi air hujan datangnya dari laut, dari sungai, dari hujan itu sendiri ya. Jadi proses hujan itu kalau Bapak Ibu pernah ingat, dari air laut menguap jadi awan, awan ke bawah ke darat, hujan, hujan sampai ke daratan, ke gunung, eh, ke air meresap ke tanah, dari mata air keluar lewat sungai kembali lagi, begitu terus. Jadi berkat itu akan mengalir ke berkat lagi. Jadi orang yang akan merasakan berkat adalah orang yang mengalirkan berkat. Kalau dia tidak mengalirkan berkat, dia seperti laut mati di Timur Tengah. Laut mati itu adalah lautan yang dia tidak punya aliran sungai lagi. Jadi air semua dari mata air sampai di titik itu, dan dia nggak kemana-mana. Dan akhirnya jadi airnya asin sekali. Binatang nggak bisa hidup di dalamnya, ikan-ikan nggak bisa. Nah, supaya berkat bisa kita rasakan, kita harus alirkan berkat juga. Nah, semoga dari firman Tuhan hari ini kita juga bisa merasakan berkat dan mengalirkan berkat. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 235. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkatmu turun. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkatmu turun. Bait pertama dan yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku, walau ku cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Kita berdoa. Tuhan, kasihani kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan ini. Orang-orang yang kadang-kadang terlalu fokus sama masalah kami, sampai kami tidak melihat ada banyak hal indah yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Dan juga banyak orang yang hidupnya lebih berat dan butuh pertolongan kami. Tuhan, hari ini kami mau mengandalkan firman untuk jadi panduan dan pengarah jalan kami, GPS kami, peta kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 20, 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. 2 Raja 20 ayat 12 sampai 21. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit hatinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperingatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbandaraanku.
Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanan dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu Saudara, kemegahan dan kesuksesan itu sangat menyilaukan, dan kayaknya akhir-akhir ini di sosial media itu banyak sekali dimunculkan, wah, kalau punya rumah di apartemen atau di komplek perumahan mewah, punya mobil sport, motor sport yang mahal, bisa jalan-jalan ke tempat dan pantai-pantai yang indah dalam negeri dan luar negeri, bisa berobat dengan pengobatan terbaik di luar negeri. Ada banyak Bapak Ibu yang ditawarkan dunia, menyilaukan banget pasti, dan bahkan orang yang setia sekalipun akan bisa goyah kalau sudah di hadapan kesuksesan dan harta. Makanya selalu identik kalau di film-film untuk emas, hal-hal yang berkilau-kilau buat orang buta. Nah, Bapak Saudara, Raja Hizkia juga orang yang tidak lepas dari kelemahan walaupun dia sudah bangun karirnya sebagai raja dengan cara yang baik. Tapi di hadapan harta, kesuksesan, dan kilau gemilau, dia juga bisa goyang. Dia dapat kunjungan dari satu negara, Babel. Dan apa yang lebih banggakan dari seorang raja ketika kerajaannya jauh lebih besar mengagumi kesuksesan kita? Bukankah emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga, senjata yang dimiliki sama Hizkia akan dipamerkan untuk menunjukkan, nih, saya juga bisa. Walaupun itu bukan usaha dia, tapi pemberian Allah sendiri. Dan bukankah sebenarnya Raja Babel sedang mengagumi karya Allah, bukan karya kita? Nah, disinilah kesalahan dan kejatuhan Hizkia yang jelas dalam vonisnya. Seluruh istana Hizkia dan keturunannya akan diangkut ke Babel. Kesalahan Hizkia tapi akan ada dampaknya semuanya. Kenapa? Walaupun alasan resmi yang disebutkan oleh Merodah Baladan Raja Babel itu karena Hizkia sedang sakit, tetapi sebenarnya tindakan Hizkia itu menunjukkan bahwa dia ingin membuat perjanjian dengan Babel. Jadi dia mulai agak menyeleweng nih, mulai nggak setia gitu ya. Dia kesel banget sama Asyur, jadi janjian aja tuh sama Babel gitu. Padahal dia nggak tahu Babel ini lagi ngincer juga Israel, makanya nggak heran habislah Babel menyerang Israel dibawa semua, diangkut sekerajaan-kerajaan karena tahu Babel, isi kerajaannya itu isinya apa aja. Dia nggak sadar bahwa dia sedang dimata-matai. Nah, strategi bertahan hidup ini tentu menjadi cara Hizkia untuk mencoba tawar-menawar dengan keadaan dan mengandalkan kekuatannya dan bahkan kerajaan lain. Wajar banget, tapi kenapa dia tidak minta dulu restu dari Tuhan dan Nabi Yesaya? Bagaimanapun juga cara kerja Allah itu berbeda dengan logika manusia. Hizkia memang ingin dikenal sebagai raja yang membawa kedamaian, kestabilan, dan kesuksesan. Hal baik iya, tapi dia lupa bahwa seluruh yang dia punya dan apa yang diraih oleh bangsa ini atas nama Tuhan semua. Jadi dibutuhkan kepekaan untuk mendengarkan dan menyadari bahwa harus tanya Tuhan dulu sebelum ngelakuin apapun. Nah, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu udah nanya Tuhan belum? Udah izin belum melakukan apapun keputusan-keputusan penting yang sepele bahkan apapun itu? Jangan sampai kita kayak Raja Hizkia, nggak sadar bahwa mungkin kita nggak langsung kena batunya sekarang atau hukumannya. Nanti anak atau cucu kita, saudara-saudara kita baru rasakan setelah keputusan kita hari ini yang kita ambil berdasarkan keinginan pribadi. Jangan sampai orang lain yang merasakan dampaknya padahal yang salah kita. Nah, semoga kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan, pekerjaan, toko, sekolah, semuanya keputusan apa yang mau kita ambil kita tanya Tuhan dulu. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa
Kami kadang-kadang seperti Raja Hizkia, mampukan kami tidak hidup semau kami, tapi ajarkan kami izin dulu sama Tuhan supaya langkah-langkah besar, langkah-langkah kecil kami tidak sembarangan dan tidak justru menjauh dari rancangan baik Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.